بسم الله الرحمن الرحيم إلا على الخاشعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن wa khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allama man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd, rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas solihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syahla. Alhamdulillah para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang insyaallah senantiasa mendapat curahan taufik, hidayah dan rahmatnya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada kesempatan malam yang berkah ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka untuk kita bersama-sama belajar, bersama-sama kita untuk saling menasehati dalam kebaikan amal solih, bersama-sama kita untuk menuntut ilmunya Allah, karena tidak akan kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar tanpa kita memiliki ilmu yang benar. Maka dari sinilah para jamaah Bapak Ibu, atas karunia taufik, hidayah dan rahmatnya, semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah untuk bisa mendapatkan ilmunya yang bermanfaat. Karena dengan ilmu yang bermanfaat ini insya Allah bisa menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang senantiasa mudah, ringan untuk melaksanakan amal ibadah. Dengan ilmu yang bermanfaat semakin kita semakin mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan mengenal din agama yang kita yakini yaitu Islam. Dan dengan ilmu yang bermanfaat bisa mengangkat kita ke derajat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah berfirman di dalam surah Al-Mujadilah 11 yang sering kita sampaikan, janji bagi orang yang senantiasa menuntut ilmu, mencari ilmu, haus akan ilmunya Allah, maka akan menjadikan dia semakin tinggi, bahkan lebih tinggi di atasnya para raja, di atasnya para pemimpin, bahkan lebih mulia daripada orang-orang yang berharta. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Terkait dengan ayat ini, maka menjanjikan apa yang dijanjikan oleh Allah. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan juga dia berilmu. Beriman dan dia berilmu. Maka para jamaah Bapak Ibu, kalau kita lihat bagaimana para sahabat Nabi sebelum masuk Islam, sebelum belajar dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah orang-orang yang tergolong jahiliyah. Jahiliyah ini adalah orang-orang yang tidak mengenal kebenaran, tidak mengenal cahaya Allah, tidak mengenal sesembahan yang benar yang disembah.
Ketika mereka masuk Islam, maka Allah memberikan cahaya kepada mereka. Allah mengangkat derajat mereka. Allah kemudian memuliakan mereka dengan ilmu, sehingga mereka menjadi para sahabat yang mulia karena mendapatkan ilmu secara langsung dari Nabi Muhammad SAW sebagai guru mereka. Jadi kalau orang itu langsung belajar sanadnya dengan Nabi secara langsung, maka jelas ini merupakan murid yang istimewa, murid yang terbaik. Oleh sebab itu para jamaah Bapak Ibu hadani wa hadanikum yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur sampai hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat waktu, sehingga kita bisa beraktivitas, bisa bekerja, mencari nafkah untuk keluarga kita, dan juga bisa kita gunakan harta untuk kebaikan, untuk ibadah kepada Allah. Itu adalah orang-orang yang mulia. Oleh sebab itu para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada nikmat yang paling besar kecuali yaitu nikmat orang yang mendapatkan iman dan Islam, nikmat orang yang mendapatkan harta kemudian digunakan untuk di jalan Allah. Dan sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang kita sampaikan, ada 4 golongan. Yang pertama adalah mereka yang dikasih harta, dikasih ilmu, dikasih pemahaman ilmu agama, kemudian mereka menjadi orang kaya yang takwa. Orang kaya tapi takwa. Sehingga harta yang dimilikinya itu Masya Allah bermanfaat di jalan Allah, menjadikan dia orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah berharta, sudah kaya, tapi punya ilmu, sehingga dengan ilmu itulah yang menuntun dirinya menjadi orang yang paling bertakwa di sisi Allah. Di satu sisi dia beribadah kepada Allah dengan ilmunya, di satu sisi dia ditambah dengan amal solehnya, dengan kebaikan-kebaikan dari harta yang diinfakkannya, yang disedekahkannya. Masya Allah, itu orang yang mulia. Yang kedua, termasuk orang yang diberi ilmu tapi tidak diberi harta. Maka orang yang seperti ini, dia berkata, andai kata Allah memberikan aku harta, maka aku akan bersedekah, maka aku akan berinfak sebagaimana orang kaya itu yang berinfak atau bersedekah. Aku gunakan harta untuk di jalan Allah. Maka ini pahalanya sama. Wa ajrun sawa. Pahalanya sama karena niat dia untuk berinfak, niat untuk dia bersedekah yang digunakan di jalan Allah. Meskipun dia tidak punya harta, tapi dia punya ilmu. Maka dengan ilmu itulah dia tetap menjadi orang yang bertakwa, orang yang ahli ibadah, orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, orang yang menjaga kewajiban-kewajiban Allah, berusaha untuk meninggalkan yang diharamkan oleh Allah. Meskipun dia dikasih harta pas-pasan, nggak lebih, tapi dia punya keinginan, andai kata Allah memberikan harta kepadaku, maka aku akan gunakan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini pahalanya sama. Pahalanya sama. Jadi orang iri itu boleh, kalau kita bahasakan ya, sebagaimana yang dibahasakan oleh Nabi itu, di dalam syariat, di dalam agama Islam ada sesuatu yang menurut pandangan itu sesuatu yang dibenci. Tapi di satu sisi dalam syariat pun sesuatu yang mungkin itu sifatnya dibenci, tapi juga hal itu dianjurkan, bahkan diperintahkan. Apa itu? Hasad fil khairat. Dengki dalam persoalan kebaikan. Ya, dengki al-hasadu fil akhirah.
fiddin, dengki dalam urusan agama, iri dalam urusan agama. Bukan al-hasatu fid dunya, bukan al-hasatu fil mal, bukan dengki iri karena harta atau dunia, bukan. Nah, makanya para jamaah Bapak Ibu, kalau seandainya ada orang miskin, dia tidak punya harta, kemudian dia pengen kaya tapi pengen sedekah, maka orang seperti ini kan pada dasarnya kan hasad, dengki dia. Tapi ini diperbolehkan dengki. Makanya sampai Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis yang lain, hadis Imam Bukhari Muslim, la hasada illa fisnata, ini tidak boleh iri kecuali dengan dua perkara. Yang pertama adalah rajulun atallahu Qur'anan, orang yang dikasih pemahaman ilmu tentang agama, tentang Al-Qur'an, kemudian dia yaqumu bi anal lail wa anan nahar, kemudian dia amalkan, dia ajarkan Al-Qur'an yang dia miliki, pemahaman Al-Quran yang dia punyai digunakan untuk mengajarkan, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, rajulun atallahu malan, orang yang dikasih harta, orang yang dikasih kelebihan, kemudian yunfiku fihi analail wa nahar, kemudian dia infakkan harta tersebut di jalan Allah, baik siang, pagi, sore ataupun malam. Maka ini boleh iri melihat orang kaya, yang dimana orang kaya tersebut punya jiwa loman, punya sifat dermawan. Itu boleh, dengan catatan selama tujuannya, niatnya tadi juga baik, soleh, sebagaimana kesolehan orang kaya tadi. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, yaitu karakter tipikal tipe orang yang dimana rajulun atallahu malan walam yu'ti ilman, orang yang dikasih harta tapi tidak dikasih ilmu. Ini yang ketiga. Orang yang dikasih harta, kelebihan harta, tapi tidak dikasih ilmu. Walam yu'addi haqqahu, akhirnya dia tidak menunaikan harta tadi dalam kebaikan, dalam amal soleh. Jadi Bapak Ibu para jamaah, jadi tipikal orang yang ketiga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang kaya tapi tidak dikasih ilmu. Apa yang terjadi? Pripun Bapak Ibu? Yang terjadi bagaimana? Kalau orang kaya nggak punya ilmu, bagaimana kira-kira? Sombong, muncul adigung adiguna, ya, muncul rasa dumeh, ada sifat sombong dalam dirinya. Kenapa? Karena orang tersebut ketika diberi harta oleh Allah, ternyata harta itu tidak semakin menjadikan dia tunduk taat patuh kepada Allah, semakin durhaka kepada Allah. Nah, ini semakin dia berpaling dari agama Allah, semakin dia jauh kepada Allah, semakin dia ini merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Apapun yang diusahakannya, apapun yang dikerjakannya, itulah kata bahasa Al-Quran, ini hasil jerih payah saya dan tidak ada sangkut pautnya dengan Allah. Anggapannya orang seperti ini tidak pernah bersyukurlah dalam hidupnya, tidak pernah mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Padahal harta yang Allah berikan hanya wadiah, titipan. Hanya wadiah, titipan. Jadi orang yang seperti ini, dia selalu angkuh, sombong, merendahkan orang lain, suka merendahkan, dan tidak mau menerima pendapat orang lain, dan masih banyak lagi. Nah, ini sifat-sifat sombong. Makanya para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka jelas orang sombong tidak akan masuk surga. Kata Nabi SAW dalam hadis Imam Muslim, maka la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga yang di dalam hatinya ada sifat
sombong. Maka sombong tersebut jelas dia merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, menghinakan orang lain yang ada di bawahnya, yang tidak sederajat dengannya, yang mungkin dianggap dia itu tidak level dalam masalah harta. Di satu sisi juga orang yang seperti ini ada sifat sombong, dalam artinya pasti dia akan menolak kebenaran, menolak perkara yang hak. Ini orang yang sombong. Oleh sebab itu para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita pahami ini jelas tipikal manusia yang ketiga ini, maka ini diabadikan oleh Allah. Ada sejarah siapa yang terkenal kaya tapi sombong? Siapa Pak Bu? Qarun, ya. Makanya ada yang namanya harta karun. Kenapa dinamakan harta karun? Harta yang terpendam di dalam bumi itu namanya hartanya Qarun. Makanya Qarun ditenggelamkan oleh Allah di dalam bumi bersama hartanya. Jadi kalau orang menemukan harta pasti namanya harta karun, dinisbahkan kepada Qarun. Itu kalau bahasa orang Indonesia. Wah, dapat harta karun kan gitu ya. Pada dasarnya adalah itu harta yang dimana dimiliki oleh Qarun yang begitu banyaknya, emas, perak, apa saja lengkap ya. Bahkan sampai kunci-kuncinya itu dibawa oleh para pengawalnya. Ada yang mengatakan 10, 30, ada 40 pengawal membawa kunci perbendaraan itu loh, untuk membuka hartanya Qarun. Nah, para jamaah Bapak Ibu, maka jelas diabadikan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Qasas ya, surat yang ke-28. Nah, kalau kita membuka ayat yang keberapa? 76 dan 78. 76 dan 78. Di dalam dua ayat ini Allah mengatakan inna Qarun kana min qaumi Musa wa bagha alaihim. Sesungguhnya Qarun itu adalah termasuk kaumnya Nabi Musa. Di dalam ayat ini Qarun termasuk kaumnya Nabi Musa. Dalam tafsir Qarun ini masih ada ya sepupu dari Nabi Musa alaihissalam. Jadi masih ada hubungan saudara. Konon Qarun ini adalah orang yang miskin tapi taat ibadah kepada Allah. Miskin tapi taat, rajin ibadah dia, sebagaimana orang Muslim lainnya dari Bani Israel. Lah, ketika dia mengadu kepada Musa, suruh berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan kekayaan atau kesuksesan lah dalam usahanya. Akhirnya didoakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ketika didoakan oleh Nabi Musa alaihissalam, maka atas izin Allah Qarun menjadi orang yang kaya secara cepat dan mendadak. Usahanya sukses, cepat sekali ya. Jadi usahanya sukses. Akhirnya dia berlimpah ruah hartanya, luar biasa. Nah, ketika Qarun diuji oleh Allah dengan kesuksesan usaha kerjanya dan sebagainya, dapat keuntungan besar. Apa yang terjadi? Maka kalau kita lihat fabago alaihim, maka jelas Qarun ini termasuk orang yang bago. Bago itu berbuat dolim kepada orang yang dianggap rendah. Dolim kepada tetangga-tetangganya, zalim kepada orang lain yang tidak sejalan dengannya. Sebagian ahli tafsir mengatakan kedoliman Fir'aun itu apa? Kedoliman Qarun ini kalau dia ini meminjami utang kepada orang, itu kalau nggak bisa membayar, semua apapun harta itu disita, rumahnya, kendaraannya itu disita. Nah itu. Bahkan kalau minjemin itu seperti rentenir, selalu ada ribanya. Itu dolimnya, bagonya di situ Qarun. Makanya dia cepat kaya Pak Bu. Ada orang kesusahan, ya dipinjemin, ya. Tapi syaratnya apa? Kalau kamu tidak bisa bayar jatuh tempo, nanti bunganya sekian. Kalau kamu nggak bisa bayar bunganya, ya sudah diambil apapun yang dimiliki orang yang hutang tadi. Entah itu rumahnya disita, entah itu kendaraannya diambil paksa, entah tanahnya juga diambil paksa, gitu. Jadi kalau ada, maaf ya,
model-model seperti itu, nah ini merupakan karakter sifatnya Qarun yang diwarisi oleh Qarun. Jadi kalau ada orang minjemin apapun, entah instansi, perusahaan, lembaga, kok nggak bisa bayar, ada bunga, ada ribanya, jatuh tempo nggak bisa bayar, disita rumahnya, diambil kendaraannya, apapun properti yang dimilikinya, itu persis mewarisi perilaku perbuatan Qarun. Nggih, hati-hati. Jadi kalau kita lihat ya ada orang yang ngutangin atau lembaga yang ngutangin atau instansi yang ngutangin apapun bentuknya ya, bank-bank yang di mana-mana pun itu adalah mewarisi perilakunya Qarun, Pak. Padahal Islam jelas melarang riba, jelas ya. Nah, itu. Tadi di dalam ayat ini katakan wa atainau minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jadi sampai-sampai Allah memberikan kunuz. Kunuz itu kanzun, jamak dari kanzun. Apa kanzun? Perbendaraan yang banyak, harta, emas, perak, uang dan sebagainya. Ya. Perhiasan. Dia punya algojo, punya pengawal sampai puluhan. Bahkan ada mengatakan ratusan, 300 pengawal, laki-laki dan perempuan 300. Nah, itu yang pakaiannya bagus-bagus, mahal-mahal. Selalu Qarun ini selalu dia pamer. Jadi kalau jalan itu ya, kalau melewati masyarakat ataupun melewati kaumnya, melewati orang-orang itu selalu dia memamerkan unjuk gigi dia dengan pakaiannya yang mewah. Dia duduk di atas keranda itu yang dipanggul sama algojo-algojonya, sama pengawal-pengawalnya itu, sambil emasnya itu dikalungkannya, gelangnya dan sebagainya, supaya pamer apapun harta yang dia miliki. Nah, ketika dia pamer seperti itu, ya para jamaah Bapak Ibu, maka kaumnya pun mengatakan kepada Qarun, kaumnya atau masyarakat yang melihat Qarun itu mengatakan, la tafrah, kamu jangan sombong. Innallaha la yuhibbul farihin. Allah itu tidak suka, tidak senang, benci kepada orang yang sombong. Diingatkan seperti itu, urusan saya. Saya mau pamer tidak, ya. Kamu merasa kok apa? Kalau orang bilang syirik, bahasanya orang kota itu syirik ya. Syirik itu apa? Iri. Kamu nggak usah iri lah. Ya. Ini milik-milik saya, ini harta-harta saya. Mau saya pamerkan tidak, itu urusan saya. Ketika selalu diingatkan itu selalu jawab, bantah seperti itu Qarun. Ya, makanya para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sampai Qarun kemudian mengatakan qala innama utitu ala ilmin indi. Dia sampai mengatakan, harta yang aku miliki semuanya ini, kalau dihitung itu miliar sampai triliunan. Ya, digeruskan sekarang itu. Ibaratnya dia pamer mobil, pamer emas, pamer perak, pamer pakaian, pamer apa saja yang dia milikinya. Dia mengatakan, apapun yang aku miliki itu hasil jerih payahku, hasil usahaku, kamu nggak usah ikut campur. Ya, itu mulai ada sifat kesombongan. Ini karena aku pinter usaha, cerdas, nggak kayak kalian minta-minta, nggak kayak kalian bodoh, nggak bisa kerja. Nah, itu sampai perkataan Qarun diabadikan oleh Allah, Pak, bahwa Qarun merasa pintar, merasa dia bisa segala-galanya. Makanya para jamaah Bapak Ibu, sampai Allah mengatakan awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qabli minal qurun man huwa asyaddu min quwwah wa aktsaru jam'a. Jadi sampai Allah mengatakan, apakah dia tidak pernah berpikir dan mengetahui bahwa Allah telah menghancurkan dan membinasakan kaum-kaum sebelumnya disebabkan karena apa, Bu? Pak, sombong. Bahkan kaum-kaum sebelum Qarun itu lebih kaya lagi, lebih berharta lagi, ya, bahkan lebih kuat. Hartanya lebih banyak daripada Qarun. Itu dibinasakan. Jadi sudah diperingatkan sama Allah, Qarun, kamu nggak boleh sombong. Tapi dia tetap sombong. Maka oleh sebab itu para jamaah, wala yus'alu an dunhibul mujrimun. Jangan kamu menanyakan dosa yang akan diperoleh, diakibatkan bagi orang yang sombong, orang yang berbuat
keburukan. Maka saat itu Qarun naas, artinya dengan izin Allah ditenggelamkan bersama rumah dan semua ibaratnya apa? Gudang yang isinya emas, perak, berlian apa saja ambles tenggelam ke dalam bumi bersama Qarun. Naudzubillah min dzalik. Itu Bapak Ibu pelajaran ya. Jadi orang yang kaya tapi dia sombong. Makanya para jamaah Bapak Ibu, ini penting yang harus kita garis bawahi. Loh Ustadz, sekarang banyak orang kaya sombong, orang kaya durhaka, orang kaya dia nggak pernah ibadah, orang kaya dia nggak mengutak kepada Allah. Kok nggak diazab? Kok nggak ditenggelamkan sebagaimana Qarun? Para jamaah Bapak Ibu, bisa jadi orang itu tidak diberi pelajaran, sanksi, siksaan, azab atau sebagainya, bencana. Itu bisa jadi dosa-dosa yang diperbuatnya itu nanti akan dirasakan ketika di akhirat kelak. Kenapa Allah ini menenggelamkan Qarun? Itu hanya untuk memberikan pelajaran agar orang-orang yang hidup yang akan datang itu mau mengambil pelajaran dan sadar. Itu para jamaah. Sadar nggak kira-kira? Kalau nggak sadar ya sudah. Maka kalau ada orang kaya yang ya sombong, nggak mau ibadah, nggak mau taat, berani durhaka kepada Allah, menghinakan orang lain, meremehkan orang lain, maka orang seperti ini bisa jadi tidak langsung diazab di dunia, nanti itu juga di akhirat, bahkan lebih besar berat azabnya nanti pada hari kiamat. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu karakter tipikal orang yang punya harta tapi sombong, durhaka, berbuat dolim, berbuat semena-mena dan sebagainya. Maka ini kalau kita gambarkan orang seperti ini apa Bapak Ibu? Orang yang dimana kita lihat biasanya orang seperti ini rata-rata mereka itu maaf tidak sholat. Andai kata orang ini sholat, sholatnya itu maaf nggak benar. Kok bisa para jamaah? Maka kalau kita mengambil di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah menjelaskan dari sahabat Nabi yang mulia dari Abdullah bin Amr bin As. Beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, man hafadha alaihi kanat lahu nurun wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah. Barang siapa yang menjaga sholat 5 waktunya, nanti pada hari kiamat dia akan mendapatkan cahaya, mendapatkan bukti dan pertolongan nanti pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yuhafid 'alaiha lam yakun lahu nur wala burhan wala nazan wa kana yaumul qiyamah ma'a Qarun wa Haman wa Fir'aun wa Ubay bin Khalaf. Orang yang tidak menjaga sholat 5 waktunya nanti akan dikumpulkan bersama siapa? Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Orang yang tidak pernah menjaga sholat 5 waktunya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti akan dikumpulkan bersama mereka tokoh-tokoh kaya, tokoh-tokoh punya jabatan, dan para pembesar-pembesar yang punya kekuasaan itu nanti kumpul. Jadi para jamaah Bapak Ibu, termasuk di sini ada namanya Qarun dan juga Ubay bin Khalaf. Siapa Qarun? Qarun adalah orang kaya, pembisnis sukses. Siapa Ubay bin Khalaf? Ubay bin Khalaf adalah saudagar kaya, pembisnis sukses, tapi dia suka menghina dan mencela Nabi. Jadi kalau ada orang kaya, dia suka menghina syariat Allah, agama Allah, menghina Rasulullah, menghina ulama, menghina para pendakwah Islam. Jelas orang seperti ini nanti dia akan kumpul bersama 4 pembesar tadi. Kenapa? Disitulah orang kaya yang sombong, yang tidak sholat. Di sini tidak sholat. Jadi mereka yang tidak sholat adalah mereka orang-orang yang akan berkumpul dengan 4 saudagar ini, 4 tokoh ini, Bapak Ibu ya. Ketemu dengan Qarun, ketemu dengan Fir'aun, ketemu dengan Haman, dan ketemu dengan Ubay bin Khalaf. Naudzubillah min dzalik. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa
مسلمون